Satu perikop satu hari. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik." Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah,
karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal 9 ini Paulus membahas mengenai hak dan kewajiban. Hal yang pertama ia sampaikan adalah mengenai hak. Paulus mengatakan bahwa dia sebagai seorang rasul, sebagai seorang pelayan Tuhan, dia mempunyai beberapa hak yang disebutkan di dalam bagian ini. Pertama, ia mengatakan bahwa ia adalah seorang rasul. Itu kita bisa dapat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sebagai seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanat Kristus, maka ia punya hak untuk mendapatkan tunjangan dari orang-orang yang dilayaninya. Kemudian yang kedua, bicara tentang hak, Paulus berbicara mengenai realita kehidupan, itu dalam ayat yang ke-7. Pengalaman setiap hari menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, Paulus menyebutkan mengenai hukum Taurat dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Hukum Taurat juga menegaskan bahwa lembu yang mengirik pun berhak untuk makan dari hasil panen yang ia kirik, sehingga tidak boleh diberangus mulutnya pada waktu mengirik. Kemudian hal yang keempat, Paulus menyebutkan mengenai kebiasaan dalam perjanjian lama dalam ayat yang ke-13. Pada masa perjanjian lama, imam-imam dan orang Lewi dikhususkan untuk melayani di bait Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan pembagian tanah. Tetapi Tuhan memberikan peraturan, karena mereka tidak memiliki bagian tanah, maka tanggung jawab 11 suku untuk memberikan tunjangan hidup bagi mereka. Nah, dengan cara membawa persembahan ke bait Allah, persepuluhan yang dibawa ke rumah Tuhan menjadi milik para imam dan kaum Lewi. Dari persembahan inilah mereka hidup. Nah, dari hal ini Paulus menyampaikan bahwa kalau dalam perjanjian lama, para imam-imam dan kaum Lewi ditunjang dari orang-orang yang mereka layani, bukankah hamba-hamba Tuhan yang melayani di bawah kasih karunia juga layak untuk menerima tunjangan? Ini disampaikan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-13. Kemudian hak yang berikut yaitu adalah ajaran Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-14. Bukan hanya dalam perjanjian lama saja yang mendukung argumen Paulus ini, tetapi Tuhan Yesus juga langsung memberikan dukungan dalam beberapa ayat. Bapak Ibu, kita bisa melihat itu dalam Matius pasal 10 ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Ini Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita bisa lihat dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 7 sampai yang ke-8. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Janganlah berpindah-pindah rumah. Ayat yang ke-8, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makalah apa yang dihidangkan kepadamu. Jadi sangat jelas bahwa apa yang Paulus sampaikan tentang haknya sebagai rasul, menerima tunjangan bukan sesuatu yang dikarang-karang, tetapi argumentasi ini sangat kuat, dan bahkan Yesus sendiri memberikan dukungan akan hal ini.
Nah, Bapak Ibu, kelima argumentasi ini memberikan bukti secara meyakinkan bahwa Paulus mempunyai hak untuk mengharapkan dari orang-orang di Korintus agar memberikan tunjangan bagi kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Ada kelanjutan dari firman Tuhan ini setelah ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Mulai pada ayat yang ke-12, Paulus menjelaskan mengenai kewajibannya. Nah Bapak Ibu, Paulus mengatakan bahwa ia berhak mendapatkan tunjangan dari jemaat Korintus. Ia orang yang bebas, tetapi ia tidak menggunakan kebebasannya untuk menerima tunjangan itu. Paulus bebas untuk menerima uang dari jemaat karena ia melayani mereka. Tetapi ia tidak menggunakan kebebasan itu. Alasannya yaitu demi kepentingan Injil. Paulus rela mengekang kebebasannya demi Injil. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi adalah hak bukan keharusan, tapi memberitakan Injil adalah suatu kewajiban. Sehingga Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Bahkan Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Yang ada dalam pikiran Paulus hanyalah berita Injil. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, setiap orang yang melayani Tuhan punya hak untuk mendapatkan atau hidup dari pelayanannya. Yang kedua, dalam konteks yang lebih luas, semua kita punya hak atas jeri lelah kita. Kita ini orang yang sudah dibebaskan oleh darah Kristus. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tetapi jangan sampai kita, karena kebebasan kita ini Bapak Ibu, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang ketiga, jangan terlalu fokus pada hak, tetapi mengabaikan kewajiban, yaitu memberitakan Injil. Jika kita anak Tuhan, maka kita harus mengekang diri, membatasi diri kita demi Injil. Jangan sampai kebebasan kita menjadi penghalang bagi pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian akhir ini saya mau sampaikan bahwa hak bukan keharusan, tapi memberitakan Injil itu adalah satu kewajiban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.